Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin kamu. Situasi apa yang sedang kamu terima, gambaran seperti apa yang sedang membuat diri kamu merasa kacau. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah berada pada posisinya, atau memang energi yang kamu miliki di dalam situasi kekacauan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini berada di dalam posisinya, atau memang situasi energi tersebut menerima suatu situasi kekacauan? Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Muncul kartu ini. Wow, muncul kartu yang saya pegang ini untuk pertama kali terhadap sisi energi kamu. Ada apa dengan diri kamu? Saya ingin bertanya kepada diri kamu, cukup diri kamu yang menjawabnya. Kenapa dengan sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini? Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang mengarah terhadap sisi pemikiran kamu, terutama dari sisi pemikiran kamu. Saya melihat ada situasi yang sedang kamu pikirkan, di mana ketika situasi tersebut kamu berpikir masih menggunakan kata seandainya, masih dalam menggunakan kata orang yang berhayal, masih menggunakan kata orang yang penuh dengan mimpi. Why? Kamu memiliki suatu perencanaan, tetapi diri kamu, saya melihat, belum mampu untuk mengeksekusikannya. Kenapa? Kamu takut gagal? Kamu takut untuk tidak mendapatkan suatu keberuntungan? Saya sudah berulang kali mengatakan kepada diri teman-teman, apabila
memiliki suatu perencanaan, di mana perencanaan itu untuk mendapatkan suatu kemajuan ataupun mendapatkan suatu kebahagiaan, eksekusikan. Walaupun diri kamu tidak mengetahui bagaimana hasilnya, setidaknya diri kamu bisa melakukannya, guys. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi untuk diri kamu, baik secara perasaan ataupun pemikiran ataupun sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini. Saya melihat diri kamu hanya bisa merenungi, diri kamu hanya bisa meratapi, diri kamu hanya bisa untuk bercermin. Kenapa dengan diri kamu, guys? Kamu sudah menyadari bahwasannya situasi untuk saat ini kamu berada di dalam kesedihan, tetapi kenapa diri kamu hanya bisa berhayal lepas dari situasi tersebut? Ini dia. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan mengarah terhadap kehidupan yang pernah kamu lakukan, baik bersama terhadap satu energi ataupun bersama energi yang berada di ruang circle kamu di masa lalu, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi kamu, dan kamu pun pasti secara otomatis berkata-kata, seandainya diri saya tidak dipertemukan terhadap energi-energi tersebut, saya mungkin tidak berada di dalam suatu kesedihan. Saya mungkin tidak berada di dalam situasi yang untuk saat ini merenungi semua kejadian yang pernah saya terima. Kamu berhayal di sini, guys. Kenapa ya kehidupan ini seakan-akan selalu yang pahit saya terima? Kenapa ya kehidupan ini selalu ketidakbahagiaan yang saya terima? Apa yang salah terhadap diri saya? Saya sudah memberikan yang terbaik terhadap orang lain, tetapi orang lain justru memperlakukan diri saya tidak baik. Di sisi lain, saya masih mengarah terhadap kehidupan yang pernah kamu jalankan di masa lalu ketika bersama satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu. Seakan-akan kehidupan yang kamu jalankan itu merupakan suatu kehidupan yang benar-benar membuat diri kamu berada di dalam posisi yang sangat menjerit. Berupa kehidupan yang posisinya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika menyayangi seseorang, ketika mencintai seseorang, ketika memperlakukan seseorang seperti raja, ketika diri saya memberikan suatu pengorbanan, ketika diri saya memperjuangkan hubungan yang pernah terjalin terhadap diri saya, justru saya mendapatkan suatu pengkhianatan, justru saya mendapatkan suatu perlakuan yang dimana perlakuan itu seakan-akan membuat diri saya menerima kesedihan. Kamu hanya bisa berandai-andai. Kenapa waktu bisa dipertemukan terhadap satu energi itu? Seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin saya akan mengeluarkan kata-kata penyesalan di dalam kehidupan saya. Gara-gara satu energi tersebut, kehidupan saya hancur. Gara-gara satu energi tersebut, keuangan saya dimanfaatkan. Gara-gara satu energi tersebut, saya tidak menerima suatu kestabilan. Dan kalaupun saya berbicara terhadap sisi kehidupan kamu untuk saat ini, mengarah untuk saat ini, kamu seseorang yang memiliki suatu harapan, kamu memiliki suatu perencanaan, tetapi diri kamu tidak mampu untuk mengeksekusikannya.
Ketika diri kamu mampu untuk mengeksekusikan apa yang sedang kamu rencanakan, saya yakin dan saya percaya keberuntungan, kestabilan, kebahagiaan akan kamu dapatkan. Bukan kesedihan yang akan kamu terima. Ini dia guys, kartu yang berbicara terhadap seseorang yang hanya bisa berencana. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Wow. Muncul kartu kedua yang ini. Di mana kemunculan kartu kedua ini, kartu yang berbicara terhadap sisi kebahagiaan. Kartu yang berbicara terhadap sisi alam semesta. Kartu yang berbicara terhadap sisi kestabilan. Kartu yang berbicara terhadap sisi kenyamanan. Dengan kata lain, kemunculan kartu kedua ini saya kategorikan kartu The Sun. Kamu bisa melihat sendiri matahari menyinari kehidupan seseorang, di mana matahari tersebut memberikan suatu kesempurnaan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap kehidupan kamu di masa lalu dengan kemunculan kartu kedua ini, kamu mendapatkan suatu kestabilan, kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Tetapi untuk saat ini, kamu tidak mendapatkan hal tersebut. Ketika diri kamu tidak mendapatkan hal tersebut, muncul di dalam pemikiran kamu, kapan diri saya ini bisa bahagia? Kapan diri saya ini bisa dipertemukan terhadap seseorang di mana seseorang ini tidak penuh dengan kemanipulatifan? Kapan saya bisa dipertemukan dengan seseorang yang di mana seseorang ini memberikan diri saya suatu kebahagiaan, bukan memberikan diri saya suatu kesedihan? Saya butuh seseorang yang bisa memberikan diri saya suatu kenyamanan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Sun ini pun berbicara terhadap sisi kamu. Ada suatu jawaban yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu apabila diri kamu tidak berhayal dan tidak bermimpi dan tidak berandai-andai. Karena kartu The Sun ini berbicara terhadap diri kamu, eksekusikan apa yang sedang kamu rencanakan. Karena ketika diri kamu mengeksekusikan itu, matahari akan menyinari kehidupan kamu. Matahari akan memberikan diri kamu suatu kestabilan. Matahari akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Eksekusikan. Kalaupun diri kamu mengeksekusikannya, apa yang sedang kamu rencanakan, ataupun ada seseorang yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu secara intens, kamu jangan terlalu cepat untuk memberikan suatu keputusan terhadap hubungan yang kamu jalani. Kamu selektif untuk berpikiran. Nilai dulu seseorang itu, mulai dari bibit, bobot, dan bebetnya, agar diri kamu tidak berada di dalam sisi kesedihan lagi. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Eight of Swords. Di mana kemunculan kartu The Eight of Swords ini ada 8 pedang yang mengikat satu orang. Ketika 8 pedang ini mengarah dan mengikat satu orang ini, mungkin situasinya sangat buntu, mungkin situasinya sangat kacau, dan mungkin situasinya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa saya mengatakan seseorang, menggunakan kata seseorang? Seseorang ini saya lemparkan terhadap diri kamu, terhadap energi yang kamu miliki. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Eight of Swords bisa saja untuk saat ini yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rasakan. Suatu kebuntuan yang kamu pikirkan di sini. Kenapa ya? Ketika diri saya mengenal seseorang, hubungan itu
secara tiba-tiba berakhir? Kenapa ya ketika diri saya berencana untuk melakukan sesuatu hal, di mana sesuatu hal ini agar diri saya bisa mendapatkan suatu kemajuan, tetapi diri saya menerima suatu kegagalan? Kenapa ya ketika diri saya berencana untuk menjual sesuatu hal demi kebutuhan kedepannya, tetapi perencanaan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Kenapa ya ketika diri saya mencoba untuk memberikan suatu kenyamanan di dalam perasaan saya selalu mengingat kejadian di masa lalu? Kenapa ya ketika diri saya ingin move on dari masa lalu, orang masa lalu selalu menghantui saya? Semuanya bersifat buntu apa yang kamu rencanakan. Mungkin ini yang sedang kamu pikirkan, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini pun berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini berada di ruang circle kamu. Bisa saja di sisi lain satu energi ini masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Yang dimana kemunculan kartu Knight of Wands ini ada dua arti. Arti pertama, mungkin ada seseorang yang sedang berusaha untuk menjalin suatu komunikasi terhadap diri kamu, tetapi komunikasi itu masih terasa sangat buntu. Kenapa saya mengatakan terasa sangat buntu? Karena memang diri kamu tidak mau mengulang suatu kisah di masa lalu. Arti kedua, kemunculan kartu Knight of Wands, yang dimana satu energi ini selalu membuat diri kamu berada di dalam situasi pertengkaran. Yang dimana satu energi ini selalu memberikan diri kamu suatu rasa kebuntuan. Yang dimana satu energi ini selalu memberikan diri kamu ketidakbahagiaan. Yang dimana satu energi ini tidak memberikan diri kamu suatu kestabilan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu energi ini pernah berdampingan terhadap diri kamu, baik di dalam ruang circle kamu ataupun dari hal yang lain. Satu energi ini bersifat sangat negatif dan mengharuskan diri kamu berada di dalam situasi pertengkaran. Kamu selalu menerima suatu pertengkaran, kamu selalu menerima suatu perdebatan, kamu selalu menerima suatu perselisihan dari satu energi ini. Tidak ada kesinkronan, baik secara pemikiran ataupun perasaan terhadap diri dia. Kamu berusaha untuk menenangkan, kamu berusaha untuk memberikan suatu kebahagiaan, tetapi satu energi ini berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kehancuran. Satu energi ini yang membuat diri kamu buntu, satu energi ini yang membuat diri kamu selalu berandai-andai dan selalu berhayal. Kenapa diri saya dipertemukan terhadap diri dia? Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi ke bawah, di mana ketika seseorang ini melihat situasi ke bawah, dia merasakan suatu kegagalan. Ini yang kamu lihat, guys. Kegagalan dari sisi keuangan, kegagalan dari sisi asmara. Kamu selalu gagal di dalam perasaan kamu karena memang satu energi ini. Bukan hanya gagal, buntu. Apakah mungkin kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu untuk saat ini sedang berada di dalam ketidakstabilan? Makanya diri kamu berencana terhadap sesuatu hal yang dimana perencanaan kamu itu tidak memberikan suatu harapan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ketiga kartu yang saya pegang ini yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rasakan. Kedua kartu ini
yang pernah terjadi terhadap diri kamu. Ini dia guys. Bagaimana kartu bagian ketiganya untuk kedepannya? Wow. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa pedang, masih ada unsur kelicikan yang akan dilakukan oleh satu energi, yang dimana satu energi ini mungkin masih ada kaitan terhadap energi di masa lalu kamu, atau mungkin masih ada kaitannya terhadap pasangan kamu yang masih memiliki suatu hubungan untuk kedepannya. Untuk kedepannya, hal ini akan terjadi terhadap diri kamu apabila diri kamu tidak waspada. Kelicikan yang akan dilakukan oleh satu energi, di mana ketika satu energi ini melakukan suatu kelicikan, dia akan mendapatkan suatu keberuntungan, dia akan mendapatkan suatu kestabilan, dan ini tidak jauh-jauh berada di dalam ruang circle kamu, baik di dalam pekerjaan ataupun dari hal yang lain. Kamu harus bisa waspada untuk kedepannya ini guys. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu Page of Swords. Seseorang yang memegang sesuatu di dalam kedua tangannya. Kalau bisa dibilang, kalau saya menarik dari sisi tangan kanan yang memegang tongkat, mungkin untuk kedepannya ada sesuatu hal yang ingin kamu pertahankan, di mana ketika diri kamu mempertahankan hal tersebut karena memang berasal dari unsur kelicikan yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau saya menarik dari satu sisinya lagi, tangan kiri yang memegang pedang, mungkin kata pedang ini saya sinkronkan terhadap kemunculan kartu sebelumnya. Pedang dan pedang akan ada seseorang yang akan berbuat secara kotor terhadap diri kamu, di mana seseorang ini akan merugikan diri kamu untuk kedepannya, dan ini akan terjadi. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The High of Priestess, di mana kemunculan kartu terakhir ini berbicara terhadap sisi jiwa spiritual kamu, di mana kemunculan kartu ini berbicara terhadap sisi batin kamu. Dengan kata lain, kemunculan kartu The High Priestess bisa saya kategorikan, tenangkan pemikiran kamu, tenangkan sisi batin kamu. Apabila diri kamu tidak bisa menenangkan sisi batin kamu untuk kedepannya, saya yakin dan saya percaya alam semesta tidak bisa memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Kuncinya cuma satu, agar diri kamu bisa bahagia. Eksekusikan apa yang kamu rencanakan, tenangkan kondisi batin kamu, tenangkan kondisi pemikiran kamu. Ketika diri kamu bisa menenangkan hal tersebut, apa yang sedang kamu harapkan akan terjadi terhadap diri kamu sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan keinginan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.